Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari, Yesus dalam Injil tadi berbicara tentang hubungan suami istri adalah hubungan yang kudus. Hubungan yang dikuduskan Allah itu adalah hubungan yang tak terceraikan. Maka ketika orang-orang Farisi yang mencobai Yesus dengan pertanyaan, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Yesus justru menekankan pentingnya persatuan, keutuhan, dan tak terceraikan dari perkawinan itu. Kesetiaan dalam hidup perkawinan adalah penting dan harus dirawat. Yesus menegaskan bahwa orang Yahudi harus kembali ke moral perkawinan yang murni, seperti yang diletakkan Tuhan sendiri sejak awal mula ciptaan. Tak bisa dipungkiri, bersyukurlah iman bahwa namamu telah diberikan orang tua sedemikian kuat dan kokoh. Nah, tapi saudara-saudari, kita lihat, kita juga menyaksikan bahwa begitu banyak perkawinan tidak bertahan, kandas, dan bubar di tengah jalan dengan berbagai macam alasan. Namun masih banyak kita melihat pasangan suami istri yang tetap setia sampai maut memisahkan mereka. Kita bersyukur atas kesetiaan suami istri yang dibangun tentu dengan segala perjuangan yang tidak mudah. Tetap berusaha dalam suka dan duka, berusaha dalam untung dan malang, dan semuanya itu adalah rahmat dan berkat yang diterima dari Tuhan. Kesetiaan perkawinan yang disyukuri dan diperbaharui dari hari ke hari, itulah yang menghantar suami istri untuk menimba kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan yang diperoleh dari Allah sendiri. Sebab bagaimanapun suami istri masing-masing menerima pasangannya dengan segala kelebihan dan keterbatasan, dengan cinta yang besar yang ditimba dari cinta Allah yang mempersatukan mereka. Maka Injil hari ini saya kira sangat tepat. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Sebagaimana pesan Yesus bagi pasangan suami istri dan bagi kita, mengajak kita untuk terus-menerus setia pada Allah, setia satu sama lain, dan menghargai perkawinan sebagai sesuatu yang kudus, yang luhur, terus membangun komitmen cinta Tuhan kepada sesama, dan untuk juga setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Berkat Tuhan selalu membimbing dan menyertai keluarga kita, menyertai pasangan suami istri, dan selalu merawat kesetiaan serta taat pada kehendaknya. Dan itulah yang membuat kita berbahagia, saudara-saudari, karena setia kepada pasangan dan juga setia kepada Tuhan. Bahwa dalam perjalanan waktu banyak hal yang kita alami, kerikil-kerikil tajam yang bisa saja
merongrong, menggoda dalam rumah tangga. Tapi ketika kita ingat bahwa apa yang telah dipersatukan pada hari ini, kita akan kembali tetap setia satu sama lain. Semoga, amin.